Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Pirlo ingin tampar wajah para pemain Juventus. Pelatih Juventus, Andrea Pirlo mengaku frustasi dengan pasukannya yang sempat tertinggal 1-0 dari Hellas Verona sebelum memaksakan laga berakhir imbang 1-1. Setelah hanya membuat satu tembakan ke gawang di babak pertama, jawara Serie A Italia itu tertinggal ketika laga menginjak menit ke-60. Dari jarak 15 meter, Andrea Faville mengarahkan bola tepat sasaran. Pada akhirnya Juventus berhasil membuat imbang skor melalui gol dari pemain pengganti Dejan Kulusevski 13 menit menuju bubaran. Meski membuat sejumlah peluang bagus di tahapan akhir laga, tak satu pun bisa dikonversi jadi gol. Juve mengakhiri laga ini dengan 22 tembakan, tapi sang juru taktik tidak terkesan dengan timnya. Dia bahkan menegaskan, para pemain perlu tamparan di wajah agar bisa membuat peluang yang menghasilkan gol. Dengan demikian, si Nyonya Tua memetik dua hasil imbang kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya mereka kalah dari Crotone dengan skor 1-1. Di babak pertama, kami tidak cukup agresif. Kami menunggu mereka, namun kami membuat sejumlah peluang, ucap Pirlo kepada Sky Sport Italia. Kami bereaksi dengan baik setelah mereka memimpin laga, tapi kami seharusnya tidak memerlukan tamparan di wajah untuk bangun dan bermain dengan intensitas. Kami bekerja untuk menghindari pressing tinggi mereka, dan itu berjalan dengan lebih baik di babak kedua. Sulit menghadapi mereka, tapi kami mampu melakukannya dengan baik, sambung Pirlo. Hasil ini membuat Juventus naik ke posisi 5, sementara Verona tetap di posisi ke-8. Pogba murka disebut pensiun dari timnas Prancis. Gelandang Manchester United, Paul Pogba, mengecam berita bohong yang menyebut dirinya bakal pensiun dari timnas Prancis dalam waktu dekat. Dalam sejumlah media, Pogba dikabarkan bakal pensiun dari timnas Prancis setelah komentar kontroversial soal Islam yang dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini. Macron melabeli kasus pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty pada 16 Oktober lalu sebagai serangan teroris Islam. Sedikitnya 7 orang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Salah satunya, remaja berusia 18 tahun bernama Abdullah Anzorov yang disebut menjadi eksekutor. Saya terkejut, marah, syok, dan frustasi setelah beberapa media menggunakan nama saya untuk membuat berita palsu terkait peristiwa terkini di Prancis, serta menghubung-hubungkan agama saya dan timnas Prancis. Begitu yang ditulis Pogba. Saya akan mengambil tindakan hukum terhadap media penerbit dan penyebar berita yang 100% bohong ini, lanjut tulis Pogba. Jarang dimainkan, Isco kecam Zinedine Zidane. Isco mengecam pelatih Real Madrid Zinedine Zidane setelah dirinya dikucilkan dari tim. Gelandang asal Spanyol berusia 28 tahun itu tidak tampil di 2 pertandingan terakhir Los Blancos, ketika Madrid menang di El Clasico dan kalah dari Shakhtar Donetsk 2-3 di Liga Champions 3 hari sebelumnya. Isco mengaku tidak senang dengan situasi yang sedang dialaminya itu. Jika ia harus menarik keluar saya, dia akan menarik saya pada menit ke-50 atau 60. Bahkan, kadang saat jeda pertandingan, ujar Isco kepada program El Partidazo. Jika ia harus memasukkan saya, dia akan melakukan itu pada menit ke-80. Dalam 7 tahun bersama Real Madrid, Isco selalu keluar masuk tim dan tidak memainkan pertandingan penuh liga secara beruntun selama 3 tahun. Saat itu, ia hanya bermain penuh dalam 6 laga di La Liga. Donnarumma dan Hage positif COVID-19. Dua pemain AC Milan, Gianluigi Donnarumma dan Jens-Peter Hage dinyatakan positif terjangkit virus corona. Kabar tersebut diumumkan pihak Milan melalui situs resmi klub pada Senin sore kemarin. Selain Donnarumma dan Hage, dalam tes terbaru ini 3 anggota tim Milan lainnya juga dinyatakan terinfeksi COVID-19. AC Milan mengumumkan bahwa mereka menemukan sampel positif dari Donnarumma, Hage, dan 3 anggota tim lainnya. Semua tanpa gejala. Kini mereka langsung menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dan otoritas kesehatan setempat. Hari ini, seluruh elemen tim menjalani tes lagi sesuai protokol dan tidak ada temuan hasil positif terbaru, ungkap Milan.
Donnarumma tampil penuh di bawah Mister Milan sejak pekan perdana di Serie A. Sementara HG yang belum lama ini didatangkan AC Milan baru diturunkan sekali oleh pelatih Stefano Pioli. AC Milan coba pulangkan Mauro Icardi ke Italia. Sudah menjadi rahasia umum jika pihak Milan tengah berburu striker baru. Mereka butuh tambahan penyerang berkualitas untuk menemani sekaligus menjadi suksesor Zlatan Ibrahimovic di lini serang mereka. Perburuan Milan sebenarnya sudah dimulai di musim panas kemarin, namun mereka gagal mendapatkan striker baru. Ebola mengklaim bahwa Milan kini punya target baru untuk memperkuat lini serang mereka. Rossoneri berencana memboyong Mauro Icardi dari PSG. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Milan akan kesulitan untuk memulangkan Icardi ke Italia. Pasalnya, sang striker itu baru saja menekan kontrak permanen di PSG pada musim panas kemarin. Ia akan membela juara Ligue 1 itu hingga tahun 2023 mendatang. AC Milan juga harus siap membayar mahal untuk mendapatkan jasa Icardi. Sang striker kabarnya hanya bisa dipulangkan di kisaran harga 75 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Benzema jejaki IPL andai Mbappe ke Madrid. Diklaim dari Don Balon, Karim Benzema terbuka dengan ide bermain di Liga Premier Inggris andai Kylian Mbappe berkostum Real Madrid musim depan. Mbappe memang sudah lama dihubungkan dengan Los Blancos dan kehadirannya dipastikan bakal mengancam posisi Benzema. Andai skenario tadi berjalan, Chelsea dan Liverpool siap menampung bomber asal Prancis tersebut.